Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmadilla. Saya mahasiswa psikologi dari Universitas Insan Cita Indonesia. Saat ini saya akan membawakan video kampanye yang berjudul Pentingnya Menjadi Psikolog yang Berkompeten dan Berintegritas. Dalam video ini pasti akan menimbulkan banyak pertanyaan. Kenapa judulnya adalah pentingnya menjadi psikolog yang berkompeten dan berintegritas? Apakah ada seorang psikolog yang tidak berkompeten dan tidak berintegritas? Mari kita bahas dalam video kali ini. Jadi di sini saya akan membawakan video kampanye dalam mata kuliah psikologi etnis. Halo semuanya, pernah tidak terbayang bahwa ada seseorang yang sangat membutuhkan pertolongan mental? Tidak hanya pertolongan dalam kecelakaan, mental juga sangat penting untuk ditolong. Pernahkah kita membayangkan bagaimana jika seseorang sedang mengalami depresi, kecemasan berat, trauma, atau masalah psikologis lainnya, lalu mendapatkan bantuan dari orang yang tidak berkompetensi atau tidak memadai? Alih-alih mendapatkan pertolongan, orang atau klien itu justru bisa mengalami kondisi yang semakin buruk atau memburuk. Oleh karena itu, profesi psikolog bukanlah profesi yang dapat dijalankan oleh orang sembarangan. Dibutuhkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta integritas yang tinggi agar pelayanan psikologi dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat luas. Dalam video ini, saya akan mengajak teman-teman semua yang menonton video ini untuk memahami mengapa menjadi psikolog yang berkompeten dan berintegritas merupakan hal yang sangat penting dalam dunia psikologi dan pelayanan kepada masyarakat luas. Tidak hanya memberikan pertolongan kepada masyarakat yang ada di dalam ruang lingkup, namun banyak sekali masyarakat yang membutuhkan pertolongan mental. Lalu, seperti yang saya utarakan di awal video, pasti akan menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa itu psikolog yang berkompeten? Apakah ada psikolog yang tidak berkompeten? Psikolog yang berkompeten adalah psikolog yang memiliki kemampuan profesional sesuai dengan standar pendidikan, pelatihan, dan kode etik yang berlaku. Kompetensi tidak hanya berarti memiliki ijazah atau gelar akademik yang dimiliki. Kompetensi juga mencakup kemampuan dalam memahami teori psikologi, melakukan asesmen psikolog, dan memberikan intervensi yang tepat, melakukan observasi, wawancara, hingga menyusun laporan psikologis secara profesional. Seorang psikolog harus belajar dan memperbarui pengetahuannya, karena ilmu psikologi itu selalu berkembang setiap harinya. Berbagai penelitian baru terus-terusan bermunculan dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perilaku manusia, kesehatan mental, perkembangan individu, maupun dinamika sosial yang terjadi di banyak masyarakat. Dengan kata lain, psikolog yang berkompeten adalah psikolog yang mampu memberikan pelayanan berdasarkan ilmu pengetahuan, bukti ilmiah, serta standar profesional yang telah ditetapkan dan berlaku di tempat tersebut atau di lingkungan tersebut. Lalu, pasti akan timbul lagi pertanyaan-pertanyaan, apa itu integritas dan profesi psikolog? Jadi psikolog itu apa? Dan perbedaannya dengan psikologi itu apa? Selain kompetensi, seorang psikolog itu juga harus memiliki sebuah integritas. Integritas itu adalah kesesuaian antara nilai, lalu prinsip, lalu tindakan yang dilakukan oleh seseorang, tidak hanya psikolog, namun dalam profesi-profesi lainnya juga. Dalam profesi psikologi ini, integritas berarti menjalankan tugas secara jujur, bertanggung jawab, objektif, serta mematuhi kode etik profesi. Seorang psikolog yang berintegritas tidak akan memanipulasi hasil, memeriksa psikologis untuk kepentingan tertentu.
Ia juga tidak akan menyalahgunakan informasi pribadi klien untuk keuntungan pribadinya, seperti membuat konten TikTok, konten YouTube, atau konten Reels Instagram lainnya. Integritas juga merupakan fondasi utama kepercayaan. Ketika seseorang datang kepada psikolog, mereka tuh membawa berbagai macam cerita dan membawa kepercayaan kepada psikolog tersebut. Pengalaman, bahkan rahasia terdalam dalam hidup mereka. Oleh karena itu, psikolog itu harus benar-benar menjaga kepercayaan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Tanpa integritas ini, kompetensi tinggi sekalipun tidak dapat dipegang, dapat disalahgunakan, dan dapat berpotensi merugikan klien maupun masyarakat luas. Dan tidak tentu ia dapat mendapatkan keuntungan dengan melakukan kesalahan tersebut. Lalu pertanyaan lagi teman-teman, mengapa kompetensi itu sangatlah penting bagi profesi psikologi ini? Jadi untuk alasan yang pertama adalah untuk menjamin kualitas pelayanan psikologis. Psikolog itu seringkali berhadapan dengan individu yang mengalami masalah serius ya, seperti gangguan kecemasan, depresi, trauma, konflik keluarga, hingga masalah perkembangan anak. Kesalahan dalam melakukan asesmen ini atau intervensi dapat menyebabkan dampak yang besar bagi kehidupan seseorang. Oleh karena itu, psikolog itu harus memiliki kemampuan yang memadai agar dapat memberikan bantuan secara tepat dan juga efektif pastinya. Lalu alasan yang kedua adalah untuk melindungi kesejahteraan klien. Jadi kita ini membantu, psikolog ini tugasnya adalah membantu, bukan menyebarkan untuk kepentingan pribadi kita. Setiap keputusan profesional yang diambil oleh seorang psikolog itu dapat mempengaruhi kondisi psikologisnya klien tersebut. Dengan kompetensi yang baik, psikolog itu mampu memberikan layanan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan klien atau individu yang kita hadapi. Alasan yang ketiga, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut. Masyarakat itu akan lebih percaya kepada profesi apabila praktisinya menunjukkan kualitas pelayanan yang baik, yang sesuai prosedur, yang dapat menyenangkan mereka dan dapat dipertanggungjawabkan nanti di kemudian hari, bukan hanya di hari ini saja. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah mengapa integritas itu sangat penting? Kenapa integritas ini selalu dibahas dalam setiap profesi? Kenapa integritas ini selalu dijadikan nomor satu dalam sebuah menjalankan pekerjaan? Jadi integritas ini sangat penting karena berhadapan langsung dengan kehidupan manusia. Klien juga seringkali mengungkapkan pengalaman yang pribadi seperti masalah keluarga, konflik pernikahan, trauma masa kecil, atau kondisi kesehatan mental yang sangat sensitif ya. Jika psikolog tidak menjaga kerahasiaan informasi tersebut, maka kepercayaan dari klien itu dapat hilang dan bahkan menimbulkan dampak psikologis yang lebih besar dari masalah psikologis sebelumnya. Selain itu, integritas itu juga membantu dalam menjaga objektivitas. Jadi bisa dikatakan bahwa integritas itu sangat amat penting dalam semua profesi, tidak hanya profesi psikolog. Lalu lanjut adalah peran kode etik psikologi Indonesia. Untuk menjaga kompetensi dan integritas psikolog, Indonesia itu memiliki pedoman kode etik untuk psikologi Indonesia yang disusun oleh organisasi profesi atau HIMSI. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman bagi psikolog dalam menjalankan praktik psikoprofesional. Di dalam kode etik terdapat berbagai prinsip penting seperti harus menghormati martabat manusia, harus menjaga kerahasiaan klien, harus bertanggung jawab atas layanan yang diberikan, lalu menghindari penyalahgunaan wewenang, lalu menjaga hubungan profesional antara psikolog dan juga klien yang diatasi atau dibantu.
lalu juga untuk memberikan layanan yang sesuai kompetensi yang dimiliki, tidak dikurang-kurangi atau tidak dilebih-lebihkan. Kode etik ini bukan sekedar aturan tertulis, melainkan bentuk perlindungan bagi masyarakat sekaligus pedoman moral bagi psikolog dalam menjalankan profesinya. Jadi kode etik ini sangat harus diikuti oleh semua profesi. Jadi semua profesi itu pasti memiliki kode etik atau aturan yang berlaku. Lalu tantangan apa yang bisa menjadi psikolog lalu yang berkompeten dan juga berintegritas? Di era digital seperti sekarang ini, tantangan profesi psikolog itu makin kompleks dan makin besar. Media sosial melakukan penyebaran informasi dengan sangat cepat, seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Tidak jarang muncul individu yang memberikan layanan psikologis tanpa memiliki kompetensi yang memadai seperti di live TikTok, di live Instagram, dan lain sebagainya. Selain itu, psikolog juga menghadapi tantangan dalam menjaga kerahasiaan data klien di tengah perkembangan teknologi informasi. Saya sering lihat ada psikolog yang menceritakan tentang yang dilakukan oleh kliennya itu kepada publik. Nah, tekanan dari lingkungan kerja, tuntunan institusi, maupun kepentingan tertentu yang dapat menguji integritas seorang psikolog itu. Karena itu, setiap psikolog itu harus mengembangkan kompetensinya melalui pendidikan yang berkelanjutan, pelatihan, seperti seminar, penelitian, serta refleksi diri yang berkesinambungan. Dari saya, seorang mahasiswa psikologi, ini adalah pesan untuk mahasiswa psikologi di semua universitas yang ada di Indonesia. Bagi kita sebagai mahasiswa psikologi, menjadi psikolog yang berkompeten dan berintegritas itu harus dimulai sejak sekarang. Walaupun kita sekarang baru menyandang calon sarjana psikolog, kita perlu membangun kebiasaan belajar yang baik, memahami teori praktek psikologi secara mendalam, menghargai kode etik profesi, serta membiasakan diri untuk bersikap jujur dan berintegritas dan juga bertanggung jawab. Menjadi psikolog itu bukan hanya tentang memperoleh gelar akademik, status sosial, tetapi juga tentang kesiapan dan mengemban amanah dalam membantu kehidupan orang lain. Berikut yang sudah saya sampaikan, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah yang saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.